Tuh mbak ngopi lang. Omong tanya apa? Aku nguyo. Nah gelinciku tak keren ning anu sor kayu. Cucuke kok tahu bali nguyoke kok bok. Lah munggo. Si Blirek memang nakal nih, sukanya kabur terus. Ayo sobat, kita bantu Rifki mencari kelincinya. Karena hutan ini sangat luas dan rumputnya tinggi, kami jadi kesulitan untuk mencari si Blirek. Blirek, kamu di mana? Aduh, kemana sih si Blirek? Kalau sampai hewan buas lebih dulu menemukannya, kan bisa gawat. Gue dengan si. Syukur deh, Rifki berhasil menemukan Blirek. Sabar ya, Dik. Sebentar lagi mainannya jadi kok. Kakak yang baik itu harus selalu sayang dan perhatian sama adik. Salah satunya membuatkan mainan supaya si adik senang. Seperti yang sedang kulakukan sekarang nih. Untung saja ada Vito, Edi dan Rifki yang membantuku. Geritan bambunya pasti cepat selesai deh. Mainan untuk anak di bawah umur 5 tahun atau balita ini terbuat dari bambu yang ditancap ke tanah. Cara kerjanya, satu buah bambu berguna sebagai poros dan satu lagi sebagai pegangan si adik bayi. Nggak hanya bikin adik bayi senang, permainan tradisional ini juga bisa melatih keseimbangan balita. Nenek bilang, waktu aku masih kecil, bapak juga membuatkan geritan bambu untukku. Nggak heran deh, sekarang aku punya keseimbangan badan yang bagus. Seru coba nada. Setelah poros bambu ditancap, sekarang pasang bambu geritan. Semakin kokoh bambu poros, semakin kuat juga geritannya. Nah, ini Dennis adik sepupuku. Bibi bilang, sekarang Dennis sedang latihan berjalan dan sukanya main terus. Pas sekali deh kalau diberikan mainan ini. Membuat geritan bambu harus benar-benar teliti loh. Soalnya kalau salah sedikit, mainan bambu ini tidak bisa dimainkan dan bisa melukai adik kecil. Jadi berulang. Wes, saya tak jajane. Yo. Aku coba sekali lagi ya, biar lebih aman. Sip deh, putaran poros sudah pas. Kekuatan pegangannya juga sudah mantap. Tinggal merapikan tanah di sekitarnya saja. Jadi deh geritan bambunya. Atas kita deh. Gatal aja dibagi yo. Ayo Pit. Sebelum geledekan dan gobak sodor, geritan adalah permainan yang pertama kami kenal. Orang dulu menyebutnya dolanane bocah, artinya permainan wajib anak-anak. Biasanya kalau balita sudah tidak suka lagi bermain ayunan, maka akan diganti dengan geritan. Ayo Dik, pegangan yang kuat biar nggak jatuh. Wih, betul juga kata Bibi. Si Dennis emang gak mau diam. Baru istirahat sebentar, sudah semangat latihan berjalan lagi. Ini nih calon penerusnya si Bolang. Kakinya kuat seperti kaki Kijang. Kenalkan teman, ini nenekku yang paling rajin dan disiplin. Beliau paling gak suka melihat anak-anak punya kutu rambut dan kepala berketombe. Nenek bilang, anak yang berprestasi adalah mereka yang kepalanya bersih. Sedangkan anak yang kepalanya berketombe biasanya susah konsentrasi saat belajar di kelas. Makanya nih, setiap sebulan sekali, nenek selalu memeriksa kesehatan rambut dan kepalaku.
Oh nanging ningna, oh nanging ningna, oh nanging ningna, oh nanging ningna, oh nanging ningna. Lo pamit deh. Teman, ini tanah kelahiranku, Desa Merayan, Kecamatan Ngerayun, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur. Berada di wilayah Ponorogo paling selatan, berbatasan langsung dengan Kabupaten Pacitan. Gemah Ripah Lojinawi adalah kalimat yang pas untuk menggambarkan keadaan kami di sini. Bertani menjadi kegiatan kami setiap hari. Pesan leluhur untuk selalu menjaga budaya asli dan tradisi selalu kami junjung tinggi. Lang, mayang lang. Nanda lang. Lang, mayang lang. Yo. Konco-konco kenal nak kan bolang ke Desa Merayan iki konco-koncoku. Jenengku Adi, bolane bolang, seneng aku mangan tahu. Jenengku Pito, aku bolane bolang, seneng aku ndak reog. Wis lang nyang kalian. Ayo. Aku ro. Perkenal no. Jenengku Rifki, sing paling ganteng Samraya. Kenang Mbak. Wis lang nyang kalian. Ayo. Anak. Ayo lah. Namanya juga sahabat karib, jadi kemanapun kami selalu bersama. Oh iya, kami punya mainan baru nih. Selain seru, mainan ini juga bisa digunakan untuk menjaga padi dari hama burung emprit. Tuh kan, burung empritnya pada kabur karena takut. Sebentar lagi di desaku akan masuk masa panen padi. Makanya nih, kami harus rajin-rajin datang ke sawah untuk menjaga padi dari serbuan tamu tadi undang, supaya hasil panen padi kami nanti melimpah. Hus, mainan jauh dulu ya sobat kecil. Selesai panen nanti, kalian baru boleh kesini lagi. Lain lagi dengan sawah nenekku. Padi di sawah nenek malah sudah waktunya dipanen. Katanya sih, jenis padinya tidak sama dengan padi yang banyak ditanam di sini. Cara panennya pun unik. Batang padi tidak dipotong dari pangkal, melainkan hanya diambil pucuknya saja. Lang, arnya ndi awakmu? Datang lepen. Ayo bolang kene enggal ngewangi, Mbah. Cah, nyang kali nampung kowe ngewangi Mbah Kundike. Yo wis ayo. Ayo iki kayak anu. Teman, ini dia padi ketan yang tadi aku ceritakan. Jika diperhatikan, bentuknya mirip dengan padi biasa ya. Bedanya, padi ketan dapat tumbuh lebih dari 1,5 meter, sedangkan padi biasa berada 30-40 cm di bawahnya. Ayo, kita cepat. Banyak kali. Oh iya, satu lagi. Meskipun ditanam bersamaan, waktu panen padi ketan tidak bersamaan dengan padi biasa. Ini karena padi ketan bisa dipanen setelah berumur lebih dari 150 hari. 30 hari lebih lambat dari padi biasa. Kami warga asli Ponorogo menggunakan pugut untuk panen padi ketan. Pugut adalah alat pemotong padi yang dibuat khusus untuk jenis padi ketan. Berbentuk sederhana dan sangat ringan. Jadi nyaman sekali kalau digunakan dalam waktu lama. Kegiatan panen padi dengan pugut sering kami sebut ani-ani. Nenek bilang, karena batangnya terlalu tinggi, akan sangat repot kalau dipotong dari pangkal bawah batang. Lang, cepet lang. Lang, tangane Mbah seracaket Oke. Kita nih. Iya, dorono cek Setelah dipotong, batang padi masih harus dipisahkan dulu dari daunnya agar lebih mudah saat membawanya nanti. Selain itu, daun padi yang kering jika disimpan terlalu lama akan mengundang kutu untuk datang. Kalau urusan bersih-bersih sih, biar Rifki dan Vito aja yang mengerjakan. Mereka berdua kan jagonya. Kami senang sekali karena hasil panen tahun ini tidak banyak bulir padi yang rusak karena hama. Biar lebih cepat selesai, aku mau membantu Vito dan Rifki. Tah, iki lho suruh disembreti, kan di sini ditaleni. Lah kok lamen. Anjupuk pikulan. Yo, ayo lang. Teman, ini
padi yang sudah siap dibawa pulang. Sengaja kami ikat kecil supaya lebih mudah membawanya. Aku dan Dedi sudah menyiapkan satu batang bambu. Kami menyebutnya pikulan. Masawan saya ngejak simbah Bali. Cara seperti ini sering dilakukan oleh petani untuk membawa padi hasil panen pulang ke rumah. Mbah, monggo mamong, parine pun kula betakne. Ya, ayo Lin, teh nanas dulu ya. Nggih. Mbak, aku tak balik sih ya Mbak, ngeterne putune iki ya Mbak. Sampai ani-ani sik. Ayo, Bali, ayo, Bali. Ah, cepatlah. Hati-hati jalannya. Ayo. Wah, nenekku emang paling top deh. Baru istirahat sebentar, sudah siap berangkat ke kebun lagi. Kebun nenek berada di balik bukit. Untuk sampai ke sana, kami harus melewati jalan setapak di kawasan hutan pinus. Namanya Berak Angin. Dalam bahasa daerah kami, Berak Angin berarti tempatnya angin berkumpul. Dinamakan begitu karena sepanjang musim angin selalu bertiup kencang di sini. Beruntung lebatnya pohon pinus bisa sedikit melindungi kami. Ayo kawan, jangan sampai kalah semangat dengan nenek ya. Karena berada di dataran tinggi yang udaranya dingin dan curah hujan tinggi, kebun nenek cocok sekali untuk menanam jahe. Mbah, napa niki tekalane? Iya Le, kita iseng dhuwur ya. Kenapa Mbah kok dicampur kalih lombok? Lombok rak orang ganggu Le, ya terus lomboke ya kanggo saben dinane. Ya wis nek Edi ngewangi mbahku kayak pecah loro ngewangi aku. Memang sih, sekarang belum waktunya panen jahe. Kami hanya ingin mengambil sedikit untuk membuat minuman hangat. Jahe termasuk jenis tanaman obat paling digemari karena bisa mengobati berbagai penyakit ringan dan mudah dicari. Hati-hati Le, lek masak lomboke to ya. Ayo teman, bantu aku mencabutnya. Begini nih cara membersihkan rimpang jahe. Tanaman yang memiliki nama keren garden ginger ini banyak digunakan dalam dunia farmasi atau kesehatan. Bukan hanya itu, jahe juga sering digunakan untuk bahan membuat minuman penghangat seperti cemue, sekoteng, dan lain-lain. Itu sebabnya, meskipun sedikit, setiap tahun nenek selalu menanam jahe di kebunnya. Apa iki? Lono tanganku. Nyuwun ngapurane. Wes. Aja utur-uturan. Yo kok tanpa prawo. Nyapa ning alas kok gegeran. Ayo padha balik. Ayo balik. Maaf ya Ki, aku kan tidak sengaja. Jangan marah-marah terus dong, nanti cepat tua loh. Teman, kita main-main di sungai yuk. Eits, tapi bukan mau berenang atau main air ya, melainkan berburu hewan air tawar. Banyak puteng orang ngongkor ini gatengnya Malah oke lho. yus lang jahe ini kayak digecak ayo Untung saja tadi nenek sudah membekali kami beberapa rimpang jahe supaya kami tidak kedinginan. Ingat pesan nenek, sebelum basah-basahan, kami harus oles badan dengan jahe terlebih dahulu. Nggak usah banyak-banyak ya, secukupnya aja. Soalnya jahe ini bersifat hangat dan cenderung pedas. Ibu guru bilang,
ini karena jahe memiliki kandungan ginyerol. Saat kering, jahe malah akan menjadi lebih pedas. Yuk, kita buktikan. Benar gak jahe bisa membuat badan kami hangat sehingga betah berlama-lama berada di dalam air? Teman, target buruan kami kali ini namanya gating, atau yang lebih dikenal dengan nama ikan sidat. Biasanya mereka bersembunyi di balik batu besar dan membuat lubang di sekitar tepian sungai. Sebelum beraksi, kami harus membuat tanggul. Jaga-jaga kalau ikan lepas supaya tidak masuk ke sungai. Beruntung kami memilih lubang yang dekat dengan pasir, jadi tidak susah untuk membuat tanggulnya. Ayo kawan, kerahkan semua kemampuan kalian. Banyak yang bilang ikan sidat tidak hidup di sembarang sungai, khususnya di desa kami. Sidat hanya terdapat pada sungai yang mengalir sampai ke laut selatan saja. Cacang, mas, lagi tahu. Ayo. Setelah tanggul jadi, kami harus membuang habis air yang tergenang di dalamnya, supaya ikan sidat yang terperangkap tidak bisa kabur dan kami lebih mudah menangkapnya. Lang, lo aneh ngono lang. Eneng, gateng ora karo guru-guru. Ayo. Elang. Gak salah lagi, pasti ini tempat persembunyiannya. Ikan sidat kan suka tempat yang berlumpur seperti ini. Ini apa ya? Kok rasanya aneh? Hore, kami berhasil. Biarpun cuma satu, tapi ini benar-benar istimewa. Teman, ikan sidat adalah jenis ikan yang hidup di air tawar dan air laut. Salah satu jenis ikan langka ini akan menuju ke perairan laut saat akan bertelur. Sedangkan anaknya akan kembali ke sungai, tumbuh dan besar di perairan air tawar. Itu sebabnya ikan ini hanya dapat ditemukan pada perairan yang terhubung dengan laut saja. Ayo sini, gabung sobat. Kami sedang membuat pesta kecil-kecilan. Belum matang saja, wanginya sudah bikin air liurku hampir tumpah. Rasanya lezat dan gurih. Gak cuma itu, daging ikan sidat juga menyimpan banyak asam lemak tak jenuh yang berguna untuk menambah nafsu makan. Bosan rasanya, aku belajar dan menyelami tradisi asli Jawa Timur ini. Dan semangat itu tidak hanya datang dari kami. Para pendahulu juga memiliki satu semangat untuk tetap menjaga tradisi ini tetap lestari. Seperti semboyan kami, karena tradisi ini adalah jati diri kita. Sampai di sini dulu ceritaku hari ini. Jangan lupa saksikan juga petualangan seru si Bolang dari daerah yang lain. Salam bocah petualang, dadah.